Pendopo Sukabumi kembali menjalankan fungsi rutinnya, bukan hanya sebagai bangunan sejarah, tapi juga sebagai ruang lahirnya harapan-harapannya teman-teman ya. Nah kemarin sebenarnya udah agak lama sih, 12 Desember 2025, makanya saya memakai baju batik. Karena Kabupaten Sukabumi resmi melantik 4 pejabat eselon 2B. Nah teman-teman, lengkap dengan jas rapi, sumpah jabatan dan tentu saja janji pengabdian. Nah ada 4 posisi strategis kini resmi terisi. Pertama, Hairul Imam dipercaya sebagai Kepala BPKAD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Ini jabatan yang memastikan angka-angka tetap rapi dan aset tidak sekedar tercatat tapi juga terjaga. Mudah-mudahan Pak Hairul Imam bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Lalu kedua ada Sri Patmoko mengambil alih Kemudi Dinas Perikanan. Ini membawa harapan agar potensi laut dan kolam tidak hanya besar di proposal, tapi juga terasa di meja makan masyarakat. Dan potensi protein terbesar kan ikan laut ya. Tapi saya nggak tahu nih, Dinas Perikanan di kabupaten ini ke kelautan juga nggak, ikan kelautan juga nggak. Tapi itu jadi potensi untuk mengurangi stunting karena protein ikan laut itu protein tertinggi ya teman-teman. Dan potensi Kabupaten Sukabumi lautnya sangat terbuka lebar. Harusnya angka stuntingnya bisa turun dan masyarakat tetap sehat. Nah lanjut, ada Maskur Alawi resmi memimpin Dinas Kesehatan. Nah kemarin tuh kosong di jabat PLT kalau salah. Sekarang ada Pak Maskur Alawi. Sebuah amanah penting di tengah masyarakat yang berharap pelayanan kesehatan. Kesehatan ini kalau urusan masyarakat ya nggak jauh-jauh kesehatan, pendidikan, ekonomi. Nah kesehatan tuh biasanya di pelayanan kesehatan, lalu biaya berobat. Nah mudah-mudahan bisa mengakomodir itu semua ya Pak Maskur Alawi, Kepala Dinas yang baru. Dan terakhir ada Dr. Asep Suherman, kini menakodai RSUD Sekarwangi yang di Cibadak. Nah, rumah sakit yang diharapkan tidak hanya ramai antrean tapi juga cepat pelayanan. Ini agak terintegrasi ya, RSUD Sekarwangi terus ke Dinas Kesehatan, lalu Dinas Perikanan. Sebenarnya itu bisa nyambung agar tetap sehat-sehat. Itu kan nggak hanya pada saat berobat, kan bisa mencegah agar sehat, butuh asupan gizi yang baik. Dinas Kesehatan bisa bekerja sama dengan Dinas Perikanan untuk menyediakan asupan gizi yang baik untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi. Oke, tapi ini keempatnya tidak hadir secara instan ya teman-teman ya. Mereka dinyatakan lolos setelah melalui seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pertama. Seleksi yang setidaknya di atas kertas menjanjikan objektivitas, kompetensi, dan transparansi. 3 kata yang selalu terdengar meyakinkan. Oke, itu aja teman-teman ya. 4 pejabat sudah dilantik, sumpah sudah diucapkan, tinggal satu hal yang dinanti masyarakat Sukabumi, kinerja nyata, bukan sekedar rapi di upacara. Itu aja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.